An Ibnu Umar qala, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, biasa disebut dengan Ibnu Umar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari ala rahilatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam perjalanannya itu di atas kendaraan. Jadi naik onta beliau tetap sholat, naik kuda sholat, pergi karena pekerjaan atau ada urusan atau berperang, beliau sholat di atas kendaraannya. Aisu tawajjahat bihi, kemana saja mengarah dari kendaraannya itu tadi, ya, rahilahnya. Jadi maksudnya sholat dalam perjalanan itu tidak mesti menghadap kiblat, ya. Yumi'u ima'an, beliau memberi isyarat, ya, dengan isyarat dalam mengerjakan sholat. Jadi kalau ruku, beliau menundukkan kepala sedikit, gitu ya. Nah, nanti ulama yang menjelaskan itu. Ini Nabi diceritakan sholatnya itu kemana saja menghadap dan memberi isyarat, ya, dengan isyarat. Jadi kalau ruku, sujud dengan sekedar menundukkan kepala, itu maksudnya isyarat. Sholat al-laili, sholat di waktu malam. Illal faraidah, kecuali sholat yang wajib, ya. Wa yutiru ala rahilatihi, dan beliau berwitir juga di atas kendaraannya. Nah ini kata illal faraidah, kecuali sholat wajib, maka ulama-ulama berbeda pendapat. Sehingga ulama berpendapat berdasarkan dari pemahaman dan meneliti hadis, kalau sholat wajib, takbiratul ihram, ruku, sujud, dan tasyahud, tahiyat, beliau turun dari kendaraan. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, hanya takbiratul ihram saja. Jadi takbiratul ihram, kendaraannya dihadapkan ke kiblat, Allahu Akbar. Kemudian kendaraannya itu jalan mengikuti jalanan. Jadi rukuk, sujud, tasyahud nggak ada turun, semuanya di atas kendaraan dengan memberi isyarat. Ya, jadi as-sujud akhfadu minar rukuk, ketika sujud lebih rendah nunduknya ketimbang waktu sujud rukuk. Cuma itu aja isyarat. Tapi perjalanannya tetap, sehingga ini jadi syariat yang mudah bagi kita. Mau berangkat kerja, ya, sudah berwudu, sudah pakai sepatu, sudah update, maka dia menghadap kiblat, Allahu Akbar, hidupin motornya, hidupin mobilnya, jalan sambil sholat. Cuma kalau ditegur tetangganya, jangan nyaut. Mas, budak mas, ya batal. Jadi cukup nunduk, ya, cukup tabassum. Nah, kalau orang cuma tersenyum, ya sudah, kita yang negur mesti paham, oh sedang sholat, sehingga dia nggak berani berkata. Jangan bilang, ya oh, itu sepuluhmu, padahal menyentuh pihawan sana.
Mangatus saya sombong koyo anak juta mungkin 10 meter ya. Jadi ditegur jangan lupa ya, cukup senyum aja. Boleh pulang kampung jenuh jauh sholat aja sambil duduk. Kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib takbiratul ihram, ruku, sujud, tasyahud akhir turun dari kendaraan. Itu menurut fuqaha ya, menurut fuqaha seperti itu. Nah ini di dalam syarah ini saya bacakan syarahnya ini. Di sini dikatakan lakinil faraidu falam yakun yusalliha ala rahilihatihi, ya, bahwa mengerjakan sholat wajib beliau tidak sholat di atas kendaraannya. La muttasilun, ya, di sini la-nya adalah muttasil, la muttasil yang terhubung, artinya secara langsung. Li'annal muroda khurujul faraidi anil hukmi layliyatin aw nahariyatin. Karena yang dimaksud keluar, artinya tidak termasuk sholat-sholat wajib itu dari sisi hukum, baik sholat yang malam maupun sholat yang siang. Wa qala ba'duhum innal istisna'a muttasilun, ya, mengatakan bahwa istisna di sini, ya, kata ilah itu adalah muttasil. Anna sholatal lail tastamilul fardhu wal naflah. Sholat malam itu meliputi sholat wajib dan sholat sunnah. Wal fardhu fi sholatil laili isnani, dan sholat fardu di waktu malam ada dua, al maghribu wal isya, yaitu maghrib dan isya. Wa abara anhuma bil jam'i wa huwal faraidu, dan diambil ibarat kalau di jamak maghrib sama isya itu namanya faraid jamak, sholat fardu. Binaan ala an aqal wal jam'u isnani, ya, membangun pada pendapat sekurang-kurang menjamak itu adalah 2 rakaat. Nah itu ada yang mengatakan itu. Jadi maksudnya bahwa ada juga yang mengatakan sholat wajib sambil di kendaraan boleh. Jadi beda, ya, penafsiran dari kata ilah di situ. Ilah itu muttasil apa munfasil, ya, istisnanya. Nah, padahal sholat malam itu, ya, yang dimaksud sholat malam maghrib sama isya, kan sholat malam, ya, dan dia boleh dijamak. Ketika dia dijamak, maka dia namanya bentuknya jamak. Jadi kesimpulannya menurut muhaddis, mau sholat sunnah, mau sholat wajib boleh di kendaraan. Tapi kalau menurut fuqaha, sholat wajib tidak boleh. Ya, jadi kalau mau sholat juga, tapi takbiratul ihram, ruku, sujud, tasyahudnya turun. Selebihnya boleh di jalan. Ini adalah perbedaan pendapat di kalangan muhaddis dengan fuqaha. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa bedakan nggak? Apa jelas nggak penjelasan saya? Jelas ya? Jadi ulama yang pertama mengatakan boleh, mau sholat sunnah, mau sholat wajib boleh di atas kendaraan, ya, karena istisnanya adalah istisna muttasil, bukan istisna munfasil. Yang kedua dari kalangan fuqaha mengatakan nggak boleh. Yang boleh di kendaraan full maknanya sholat sunnah, termasuk sholat witir boleh. Tapi kalau di kendaraan sholat wajib hanya waktu berdiri saja. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, naik kendaraan, baca Al-Fatihah, baca Al-Quran. Bukan lama tuh, kalau orang pergi jauh mungkin baca Qurannya 2 juz, 3 juz. Nah turun dia,
turun, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, naik lagi dia, naik kendaraan lagi. Baca Fatihah, baca surah, baca juz, mau rukuk, turun lagi. Begitu juga baca. Itu menurut fuqaha. Kalau menurut muhaddis boleh. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, boleh di kendaraan. Nah, kita mengikut yang mana? Silakan aja. Kalau kita sudah belajar semacam ini, maka ada rukhsah, ada dispensasi bagi kita, kita boleh mengikuti. Tinggal kondisi kita pada waktu itu lebih enak yang mana, bagus yang mana mengerjakannya. Ya, mau nunggu turun nanti di stasiun, di rest area, atau tetap sholat sambil nyupir karena jauh, Jakarta, Bali, Jakarta, Malang, mana? Tinggal kita kondisinya maunya yang mana. Ada dua penafsiran. Hadisnya satu, tapi penafsirannya bisa jadi dua. Jadi betapa diksi kata yang disebutkan di dalam hadis itu melahirkan penafsiran ya berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Bagi kita itu rukhsah, boleh pilih ya, mana saja kita mau ikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ia bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadul ilmu, sehingga dicabut ilmu. Jadi kalau ilmu sudah dicabut, maka hari kiamat baru bisa terjadi. Ya, nah itu kalau di dalam syarah disebutkan yuqbadul ilmu bimautil ulama'i, meninggalnya ulama-ulama. Ulama-ulama kalau meninggal, wa kasratil juhal, banyak orang-orang bodoh, maka pada saat itu kiamat dekat. Nah, ulama mengatakan kalau kiamat diidofatkan dengan ilmu, maka kiamat yang dimaksud itu bukan kiamat kubro, bukan kiamat yang besar. Karena kiamat yang besar itu tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitan langsung dengan ulama. Nah, yang dimaksud ini rusaknya zaman kalau ulama meninggal, ya, kalau ulama meninggal. Watak surat zalazilu, dan banyak, ya. Zalazil itu goncangan, maksud itu gempa bumi, tsunami, itu namanya zalazil. Jadi kalau sering gempa bumi, ya, sering terjadi tsunami, tanah retak, tanah bergeser, itu namanya zalazil. Wa yataqarabat zamanu, dan menjadi dekat waktu itu. Coba nih Bapak-bapak, dulu kita puasa itu lama, ya, mau puasa. Sekarang ini udah masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, puasa. Lebaran lagi, bajunya masih bagus, udah mau beli baju lagi cepat, padahal baru kemarin. Nah, itu namanya ya taqarabat zaman, pendek.
Dulu puasa sehari itu lama. Sekarang puasa lama nggak? Enggak selama dulu. Waktu itu pendek. Sehingga bisa jadi nanti hitungan bekerja itu 1 minggu itu tidak cukup. Ya, jadi nanti dalam hitungan bulan volumenya yang dibesarkan. Karena memang orang merasa butuh dengan waktu dan waktu terasa cepat, ya. Rugi kalau bagi para pebisnis, orang-orang pencari, ya, kuli dolar itu merasa kurang dengan waktu itu. Ya, jadi satu hal yang normal ketika orang merasakan waktu itu cepat. Padahal kan bisa jadi mataharinya tetap. Dulu kita nganggur, sekarang bekerja. Dulu bekerja, tapi volumenya tidak sebanyak sekarang. Kegiatan dulu dengan sekarang lebih banyak, sehingga karena sibuk terasa pendek. Apalagi ibu-ibu kerjanya banyak, majelis taklimnya banyak, seminggu majelis taklimnya 10. Ya. Makanya ibu-ibu gampang masuk surganya, amin. Nah, jadi yang dimaksud sini adalah bukan kiamat kubra, tetapi kiamat sughra. Kalau sudah binasa itu karena ulamanya nggak ada. Dalam hadis lain, kapan masa itu? Ya, qalilun ulama'uhu katsirun khutba'uhu. Sedikit ulamanya, banyak penceramahnya. Itu diantaranya. Jadi emang tidak sama ulama dengan penceramah, ya beda. Kalau penceramah itu disuruh baca kitab ini belum tentu bisa. Ada penceramah ngetop betul, ya, tetapi dia bilang saya ini nggak bisa baca kitab. Sehingga kalau mau menceramah dulu kan kalau di TV One itu bertiga, dia bilang tolong ya ayat ini jangan dipakai buat saya. Seperti itu. Nah, kenapa? Ya memang bukannya ulama, cuma popularitasnya sudah terkenal sebagai ustaz, ya. Nah, itu juga tanda zaman itu tidak bagus. Yang repotnya yang begitu habis, ya. Subhanallah. Wa tazharal fitanu, dan nampak jelas fitnah, cobaan, ya. Subhanallah. Wa yaksural harju, ya, dan banyaknya haraj, wa huwal qatlu, yaitu pembunuhan. Kalau pembunuhan sudah menjadi kebiasaan, membunuh sudah seperti halnya orang sekedar memukul, marah, memaki, kemudian membunuh udah sampai level semacam itu juga tanda rusak zaman itu kalau sedikit-sedikit membunuh. Atayak surafikumul mal, sehingga banyak di antara mereka harta. Jadi ini mesti diperhatiin. Kalau kesejahteraan harta di sini maknanya bukan cuma uang. Emas sudah digali semua, intan, berlian, gabarjat semua tergali semua, kaya sudah semua, tidak lagi ada orang miskin, maka saat itu bencana. Kenapa? Siapa yang mau disuruh kerja? Kita nih satu masjid nih kaya semua, siapa yang mau disuruh bikin rumah? Siapa?
Mau bikinin rumah borongan 2 miliar, lu yang ngerjain 3 miliar gua bayar. Iya. Jadi pada saat kekayaan sudah melimpah, sudah banyak, jangan dianggap itu sejahtera. Tapi dalam negara itu kan ada standar bagaimana menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, ya, tingkat tingkat perdagangan, animo masyarakat terhadap dunia perdagangan dan sebagainya, itu kan semua diupayakan. Ya dunia itu ya seperti itu. Ya dunia itu seperti itu, tetapi perimbangannya kalau menurut konsep Al-Quran itu azwaj. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ada yang tinggi, pendek, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada yang banyak, ada yang sedikit, kaya, miskin. Itu sengaja dibuat itu supaya berimbang. Yang kaya butuh sama yang miskin, kasih tenaganya, kasih pengirannya, tapi yang miskin perlu uangnya. Itu namanya azwaj. Ya, saling membutuhkan. Ya, simbiosis antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau mereka sebentar bunuh, ya, kemudian banyak harta, fayafido, kemudian menjadi berlimpah, semua orang hartanya banyak, itu tandanya kiamat itu dekat. Ya. Allah. Wa an Abdullah bin Amr qala, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr menceritakan ia qala min Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Maukah aku kabarkan kepadamu, ya, annaka taqumul lail, bahwa kau berdiri sepanjang malam, wa tasumun nahar, dan kau berpuasa sepanjang siang. Qultu inni af'alu dzalika, maka aku jawab, kata Abdullah bin Amr, aku akan melakukan yang demikian. Qala fa innaka idza fa'alta dzalika, Nabi mengatakan sesungguhnya apabila kau melakukan yang demikian itu, hajamat ainuka, ya, maka hajamat ainuka ay gharamat wa dhaqa basaruka, akan roboh, akan lemah matamu. Jadi kalau malam kamu tidak tidur, kamu beribadah, siang kamu tidak pernah makan berpuasa, hajamat ainuka, maka akan lemah matamu. Wa nafihat nafsuka, ya, dan akan menjadi lelah, ya, patah semangat dirimu. Wa inna li nafsika alaika haqqan, ya, sesungguhnya pada dirimu itu ada hak. Wa li ahlika alaika haqqan, dan pada keluargamu ada hak yang mesti kamu berikan. Fasum fa'aftir, kamu berbukalah, wa aftir, dan kamu fasum, berpuasalah, wa aftir, dan berbukalah, wa qum, bangunlah sholat malam, wa nam, dan tidur. Nah, jadi ini maknanya nih,
Berarti alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahar ini Abdullah bin Amr bin artinya bukankah aku dikabarkan tentang dirimu bahwa Abdullah bin Amr ini tidak tidur malam kecuali sholat dan tidak siang kecuali berpuasa. Dikasih kabar begitu. Maka dia mengatakan ini af'alu dzalika, aku melakukan yang demikian. Maka pendapat Abdullah bin Amr ini ditegur. Abdullah bin Amr ini dilarang oleh Nabi. Ya, kata Nabi, jangan seperti itu, nanti matamu lelah. Ya, tubuhmu menjadi penat. Jadi berikan hak-hak kepada tubuhmu. Nah, ini termasuk wali ahli hak terhadap keluargamu itu ada hak. Ini yang dimaksud orang yang dalam keadaan normal. Gini, kalau orang di kalangan mutasawwif tidak mau menikah, karena menikah dianggapnya berat, bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka mereka menggantinya itu dengan berpuasa. Ya, jadi dia tidak menikah, digantinya dengan puasa. Maka puasanya itu terus menerus. Maka puasa terus menerus itu bisa menghilangkan nafsu. Ya, bisa menghilangkan nafsu dan bisa menekan libido. Nah, bagi orang-orang yang mutasawwif seperti itu. Begitu juga bagi orang yang pasangannya tidak normal karena penyakit dan lain sebagainya, maka anjurannya ya puasa, karena itu bagian dari yang bisa menekan. Tapi kalau tidak seperti itu, nggak boleh, kata Nabi. Kum wanam, kau bangun sholat malam, tapi kau mesti tidur. Kamu berpuasa, wa aftir, tapi kamu mesti berbuka. Ya, jadi hadis ini tidak boleh bagi orang yang masih normal dan bagus bagi orang yang sudah tidak bisa melaksanakan fungsinya. Ya, ini kalau di dalam Thariqatus Sufiyah ini, itu dari dulu itu di kalangan sahabat Nabi ini bukan Abdullah bin Amr saja yang melakukan ini, ada juga di antara Abdullah bin Amr ini ada sahabat Abu Darda. Ya, Abu Darda juga seperti itu. Ya, jadi menjalankan thariqah, malam dipakai untuk beribadah, siang dipakai untuk berpuasa. Saya kira itu, Bapak sekalian, kita mesti bedakan dan kita bisa menentukan bagaimana kondisi kita, ya. Jadi boleh dan tidak boleh, tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain.